ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati bapak-bapak sesepuh RT sini. RT berapa ini Bu? RT 5. Iya, tadi saya cuma dengar RT kami gitu ya. Jadi alhamdulillah juga kepada bapak-bapak alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon izin sore ini saya duduk di depan karena atas permintaan dari Ibu Puji. Insya Allah saya hanya menjalankan amanah. Kepada ibu-ibu semua yang saya hormati, yang sudah hadir sore hari ini, sehat semua ibu-ibu? Iya, dilihat dari wajahnya walaupun sekarang udah menjelang berbuka, agak susah senyum ya Bu. Sepertinya ini dari rumah udah emosi duluan nih, suruh anak mandi. Benar? Tepat sekali. Ya baik. Tapi kalau bisa usahakan ngaji itu senyum Bu. Ya, karena senyum itu sedekah. Lah jenengan arek ngaji mau masuk surga kok meremut itu gimana? Ini kita mau masuk surga ini insya Allah ya. Jalannya dimudahkan oleh Allah itu thalabul ilmi itu. Orang-orang yang thalabul ilmi Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jenengan mau masuk surga nggak? Oh nggak banyak yang jawab, ya udah kalau gitu yang nggak jawab nggak masuk. Yuk dijawab, mau masuk surga nggak Bu? Senyum. Ah gitu. Saya mau nyapa adik-adiknya dulu. Assalamualaikum anak-anak. Barakallahu fikum. Yang tadi udah tilawah ya, mudah-mudahan setiap hurufnya diberikan balasan 100 kali lipat, 700 kalau bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat kalian, bisa menjadi hal yang menjadikan kalian tetap kuat dalam berislam. Sayangnya anak lakinya udah duduk paling depan, tapi yang ada mereka cuma bingung saya ini gimana ini yang anak laki ini. Ada apa gerangan kalian tadi dikejar ya sama mama ya? Disuruh mandi nggak dengerin, akhirnya diomelin gitu. Sampai sini bengong tuh jadinya, ya Allah. The power of omelan mama, anak jadi kehilangan masa depan tuh, lihat bingung lihat. Ya, masya Allah. Alhamdulillah sehat semua anak-anak. Semangat ngajinya nggak? Semangat. Gurunya yang galak siapa? Ada nggak? Enggak, alhamdulillah. Ibu guru memang nggak boleh galak. Ibu guru itu harus yang kalem, yang penuh kelembutan, mengajak kepada surga gitu ya. Nah, Ustazah Nida doakan mudah-mudahan kalian nantinya akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dimudahkan untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya diundang kembali hadir di sini untuk sekadar berbagi sedikit secuil ilmu yang Allah titipkan pada saya. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena saya yakin tak kenal maka ta'aruf Ibu. Kenalan lah kalau nggak kenal ya. Ya, jadi mungkin ada yang pernah bertemu dengan saya ya. Maksudnya ketemu di sini juga gitu ya. Karena alhamdulillah sudah yang kedua ini Bu. Yang kedua untuk pertemuan orang tua ya. Saya Nida, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah saya sekarang itu aktivitasnya ngajar di Rumah Tahfidz Al-Biru Gandean Trirenggo. Untuk kesempatan kali ini saya mohon maaf ibu-ibu, bahkan di kesempatan yang lain juga saya tetap minta maaf karena tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Aslinya saya dari Merauke, Papua, jadi memang bahasanya nggak bisa bahasa Jawa kromo. Mohon maaf deh bapak-bapak, bukan maksud hati untuk tidak menghargai majelis, tapi memang keterbatasan saya dalam mengucapkan bahasa Jawanya itu. Tapi mungkin nanti akan ada terdengar suara-suara atau mungkin kata-kata yang agak Jawa moko itu loh Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya nggih. Karena yang terbiasa didengar ya yang moko. Kalau yang kromo itu mungkin karena terlalu halus gitu loh Bu. Jadi saya agak tidak mudah untuk mengikutinya. Mohon maaf sebelumnya nggih Ibu-ibu.
Mudah-mudahan walaupun kita berbeda bahasa, nanti apa yang saya sampaikan bisa tetap diterima atau mungkin bisa dipahami dengan baik. Begitu, nggih? Siap untuk belajar, nggih? Bukan berarti saya yang paling tahu, tidak, tapi kebetulan mungkin saya sudah mengalaminya dulu. Cie gayanya gitu. Alhamdulillah. Langsung kita masuk, Bu. Jenengan merasakan semakin kesini kalau didik anak lebih mudah apa lebih tidak mudah? Tidak mudah ya. Kenapa itu, Bu? Apa tantangan terbesarnya? Lebih menghargai HP. Betulkah itu? Coba anak-anak kita konfrontasi dengan pernyataan orang tua kalian. Katanya kalian susah diurusin, susah dididik sekarang hanya gara-gara HP. Benar nggak? 100 untuk ibu-ibu berarti. Wah, kalian sendiri merasa susah nggak ngadepin HP? Nek mak-maknya mungkin susah. Ini apa, artinya apa? Kalau kalian mungkin langsung nangkep kali ya. Yang sudah punya HP sendiri di rumah siapa? Coba ngacung. Yang punya HP sendiri di rumah, angkat tangannya. Oke, banyak yang nggak ngaku, Bu. Banyak yang nggak ngaku. Yang suka minjem HP ibu atau bapak ayo ngacung. Yang suka main game kalau pegang HP angkat tangannya. Yang suka buka TikTok. Oke. Kalau yang buka YouTube. Yang suka main FF. Masya Allah. Ustazah Dina ngerti banget ya. Yang cok main Mobile Legend. Oke, ada juga. Emaknya sekarang emaknya. Emaknya. Kalau bapak-bapak kayaknya yang dibuka berita. Nek mama ini loh. Emaknya yang buka FB. Katanya sekarang kalau FB itu emak-emak jadul. Kalau yang emak sekarang itu TikTok. Yang buka TikTok. Yang buka IG. Yang buka YouTube. Adik-adik, orang tua memang gitu. Gak bisa lebih mudah ngaku daripada kalian. Jadi memang, oh benar ya, benar. Oh. Gimana ini, Bu? Kira-kira materi apa yang perlu saya berikan? Saya lebih senang konfrontasi kayak begini nih. Jadi ada namanya orang tua gak bisa jaim depan anak. Gitu. Karena anak-anak itu biasanya mengeluarkan suara itu jujur. Belum bisa dramatisasi seperti orang tua. Mohon maaf nih, saya kalau dipanggil untuk pengajian orang tua dan anak, saya memang lebih banyak konsennya ke orang tua. Karena saya punya pendirian, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah alias baik. Orang tuanya itulah yang menjadikan dia nakal, suka bohong, suka melawan, ngambekan. Itu orang tuanya yang buat. Ya, kalau disuruh ngaji angel, diperintah guru suka melawan, biasanya banyak pengaruhnya dari orang tua. Mohon maaf, tidak perlu merasa nggak benar, aku nggak seperti itu, aku nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nggak usah. Tentu jawab aja dalam hati, ya ternyata benar. Ibu-ibu ya, dalam pendidikan anak, kalau yang tadi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bukan Budida yang ngomong, bukan Ustazah Dida, tapi Nabi Muhammad. Jenengan percaya dengan kalimat beliau? Percaya nggak, Bu? Giliran kayak gini aja pelajar. Ibu-ibu udah dapat THR belum, Bu? Nah ini mungkin yang bikin semangat kurang. Ini kayaknya ya. Ibu-ibu sekalian, kalau tadi kita menjawab bahwa mendidik anak di zaman sekarang ini kesulitan tingkat tingginya adalah ketika menghadapi anak dengan HP. Bahwa ternyata anak-anak kita lebih menghormati HP. Ya, ini bukan persoalan jenengan saja, Bu. Persoalan seluruh ibu-ibu, seluruh orang tua di muka bumi ini. Jadi cukup lega lah
jenengan gak sendiri. Menghadapi anak-anak di zaman digital seperti saat ini memang tidak mudah. Kalau dulu jenengan mungkin tantangannya paling cuma gara-gara main nang kalen, orang bali-bali dari sekolahan. Paling cuma kayak gitu. Anak sekarang mungkin gak keluar rumah, Bu. Jenengan dulu masalahnya paling keluar rumah gak minta izin, cuma itu doang. Ya kan? Anak sekarang gak perlu keluar rumah, Bu. Justru di dalam kamar sambil baring rebahan, tapi seluruh dunia dia bisa genggam hanya lewat HP. Dan disitulah pengaruh jenengan ketika tidak ada interaksi. Kalau dulu interaksinya banyak, Bu. Jenengan main, orang tua nyari sambil dipanggil-panggil, ya nggak? Begitu ketemu langsung dapat salam tempel, ya kan? Kalau nggak salam tempel ya ditarik. Itu koneksi, Bu, interaksi. Ada sentuhan fisik walaupun mungkin nggak nyaman sentuhannya, lewat pukulan. Anak-anak sekarang mungkin kita nggak pernah kasih sentuhan, dan disitulah persoalannya yang paling utama. Jenengan kena sapu dari orang tua biyen, jadi kenangan ora, Bu? Rasa-rasanya justru sapu itulah yang telah menjadikanku menjadi ibu yang kuat. Perasaannya kayak gitu, Bu. Anak sekarang kita nggak perlu mukul. Bahkan mungkin kita mau ngomel aja kita udah nggak enak hati sama tetangga. Saking deketnya rumah, nggak enak kalau kedengaran ngomel terus. Anak-anak kita nggak merasa pukulan, bahkan itu nanti bisa kena tuh hak asasi anak gitu kan. Nah, anak-anak kita nggak kenal pukulan, nggak kena sentuhan, nggak kena omongan. Itu yang justru menjadi celah sehingga terjadi jarak yang sangat jauh dengan kita. Boleh kita duduk satu ruangan, tapi dunianya masing-masing, betul? Jenengan sibuk dengan membalas WA teman-teman yang lagi respon atau lagi meriak status WA jenengan. Alhamdulillah lagi bukber, yang dipoto makanannya atau lagi selfie gitu kan. Jenengan bisa senyum-senyum dengan teman yang membalas story jenengan, tapi begitu bocahnya nanya, "Mak, apa mak mek dari tadi?" Gak lihat apa? Orang lagi sibuk kok mak mek wae. Apa? Maka anak langsung yuk pergi. Gak jadi ngomong. Sadar gak kayak gitu kita tuh? Kalau kita gak pakai suara, harus anak diam tuh. Anak main di masjid, mau sholat tarawih, ribut lari sana sini. Orang tuanya jadi mulai semua. Anak dengar makin jadi. Ya, ini tantangan kita nih. Kadang kita saking pusingnya ngurus anak. Gimana sih? Nanti teman-teman amin, oh bahagia banget, senyum terus. Begitu anaknya manggil langsung merengut. Itu yang terjadi pada kita saat ini. Maka jangan heran ketika kita menyampaikan sesuatu ke anak, anak nggak mau dengar kita. Karena kita yang duluan tidak mau mendengarkan dia. Kita dengar story IG kita. Sehingga apa? Ketika anak mendekat pada kita, kita merasa dia sebagai sebuah kekacauan, sebuah persoalan yang harus disingkirkan segera. Maka jangan heran kalau tadi saya dengar kata Bu Puji bilang, berikan motivasi ibu-ibu. Apa yang motivasi ingin kita berikan ketika kita sendiri tidak punya motivasi ngaji? Kita sendiri nggak tahu. Kita hanya sekadar mengikuti kebiasaan masyarakat yang ada. Anak sore hari pergi ngaji, udah kamu pergi ngaji. Dia pulang dari ngaji, nggak ada kesempatan kita untuk bertanya, tadi belajar apa, Nang? Bu guru ngajarin apa tadi, hadis apa yang kamu pelajari? Coba ibu dengar. Ada jenengan sempat bertanya seperti itu? Kadang-kadang. Nggak apa-apa, kadang-kadang. Maka anak juga taatnya ya kadang-kadang. Kalau emaknya insaf,
ada istilahnya kebingungan, ini kira-kira karena apa gitu. Kasus ini anak perempuan umur 12 tahun masih kelas 6 SD, anak yang berprestasi. Anaknya nggak macem-macem bu, nggak nakal enggak, rajin, ya. Tapi apa yang terjadi ibu? Suatu ketika dengan penuh kesadaran, ya, dia mengambil pisau, motong berambat, motong berambat. Tapi telenannya emaknya. Saya nggak bisa bicara lebih jelas ya, soalnya ada anak-anak ya. Intinya gitu. Pada akhirnya ibunya mengembuskan nafas terakhir di tangan anaknya sendiri, anak kandung. Respon kita saat ini, astagfirullah, masa sih kayak gitu? Hah, kok iso? Jangan salah bu, ya jangan salah. Hari ini di Medan kita tidak pernah tahu jika anak kita dibiarkan begitu saja tanpa bonding yang kuat dengan kita, naudzubillah min dzalik, maka setan yang akan mengambil alih dirinya. Jenengan tahu apa penyebabnya? Karena HP-nya diambil. Dia marah, ya. Dan ketika setiap hari dia harus melihat ibunya marah kepada adiknya atau kakaknya, disitulah dendamnya terbina di situ, dipupuk di situ. Setiap hari itu diakumulasi hingga akhirnya dia mengambil keputusan itu. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah satu pelajaran yang harus kita ambil. Zaman digital seperti ini ibu, itu berbahaya kalau jenengan gak punya bonding yang kuat sama anak. Bonding itu apa? Ikatan. Ikatan anak paham bahwa jenengan mengerti kebutuhannya. Bukan kebutuhan sekadar kebutuhan biologis dia, makan, minum, pergi sekolah, enggak. Tapi kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dirasakan kehadirannya sebagai hadiah. Terkadang kita tuh hanya merasa bahwa sudahlah itu memang anak-anak gue gitu kan, anak saya, mau saya apakan juga itu urusan saya gitu loh. Padahal ibu-ibu ingat satu ayat ini ya, ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Ingat baik-baik ini. Ayat ini kalau jenengan sampai melupakan dia, keluar dari sini kok dilupa, maka coba tanya anak untuk diulang-ulang lagi. Saya nggak mau mendoakan yang tidak baik, ini menjelang berbuka soalnya. Ya, saya harapkan jenengan hafal ayat ini. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Perhatikan ketika tadi kita menganggap bahwa anak cuma sekadar anakku, ya. Lantas jenengan memperlakukan mereka ala kadarnya, hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka ingat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Itu ayatnya. Coba ikuti saya pelan-pelan. Afa hasibtum. Diulang sekali lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa penciptaan kalian ini hanya main-main? Itu Allah bertanya dengan nada kalau bisa dibilang nada sinis. Apa kalian pikir hidup kalian itu cuma sekadar bercanda? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa apakah kalian pikir kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Dari ayat ini kita dapat 3 pelajaran. 1, hidup kita tidak main-main.
jenengan mendidik anak itu bukan main-main loh Bu. Ya. Itu bukan hanya sekadar jadi ibu punya anak, enggak. Tapi semua nantinya yang kedua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana jenengan mendidik anak jenengan selama hidup ini, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama tadi, hidup bukan main-main. Yang kedua, semua akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kita pasti dikembalikan pada Allah. Ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya itu adalah jawaban Allah kepada orang-orang Yahudi. Saat itu orang-orang Yahudi bilangnya gini, kehidupan kami nanti selesai hanya ketika mati. Kalau sudah mati selesai semua. Maka Allah jawab di ayat tersebut, apa kalian berpikir hidup kalian cuma main-main? Dan apakah kalian berpikir nantinya tidak akan dikembalikan kepadaku? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa jenengan ini sudah diberikan amanah oleh Allah berupa anak. Lihatlah di luar sana berapa banyak manusia yang sudah menikah dan begitu pengen punya anak tapi gak dikasih-kasih. Jenengan Allah kasih amanah itu. Apa yang akan jenengan pikirkan ketika amanah yang diberikan kok diperlakukan sia-sia, diperlakukan ala kadarnya? Jenengan tidak mendidik mereka untuk bisa apa? Mengikuti apa yang Allah inginkan pada mereka, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi manusia yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika panjenengan melihat anak-anak ini, bayangkan suatu saat mereka, di antara mereka ini akan ada yang menjadi tentara, akan ada yang menjadi menteri, akan ada mungkin yang menjadi presiden. Kita nggak tahu masa depan mereka, ya. Maka ketika mereka akan menggantikan jenengan, apa yang jenengan pikirkan ketika jenengan tidak memberikan dasar yang kuat, yakni dasar agama? Bayangkan besok ketika jenengan di hadapan Allah dan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap amanah yang kuberikan? Jawaban apa yang akan panjenengan beri kepada Allah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini saya ingin memberitahukan kepada jenengan semua bahwa panjenengan itu adalah pemimpin. Ya, Bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, jenengan pemimpin sebagai seorang ibu. Jenengan yang akan membentuknya menjadi anak yang soleh ataupun tidak, itu di tangan jenengan. Tapi Ustazah, sekarang itu kan memang susah ya. Kita sudah ngajarnya yang baik, tapi itu loh, media sosial itu loh. Mereka buka-buka media sosial, main-main game, itu loh yang bikin kita tuh susah. Apalagi anak-anak sekarang tuh kalau kita ngomongin mereka tuh gak percaya. Kadang mereka tuh lebih bilang, Bu Guru gak ngomong kayak gitu. Betul gak Bu? Terkadang anak kita lebih percaya HP, itu seperti yang tadi jenengan bilang ya, lebih menghormati HP. Karena apa ibu-ibu? Satu rahasianya, HP gak pernah menolak permintaan mereka. Begitu dia buka HP, dia klik IG, langsung IG kebuka. Dia buka YouTube, langsung YouTube kebuka. Ada si HP bilang, enggak, gak mau. Enggak. Dia buka MM, langsung kebuka itu mainan. Dia buka bagian game, semua game muncul. Bahkan ditawari,
tatain. Kita tata itu HP baik-baik, kita buka bagian mana yang perlu dia tonton. Nah ini ya, diem ya, mama mau kerja. Dah, nonton. Begitu anak teriak, "Ma, mati," udah tunggu bentar lagi. Dari jarak jauh, Bu. Kita merasa rugi meninggalkan kerjaan kita. Disitulah kenapa anak-anak kita di zaman sekarang ini, ya, jenengan merasa jauh dengan mereka. Mereka nggak dengerin jenengan karena dari awal jenengan sudah nggak dengerin mereka. Anak-anak, benar gak ini? Jangan ngaku. Kasihan emak ketahuan. Ibu-ibu kita semua pemimpin. Tadi saya sudah bilang ya. Maka orang tua ini punya tugas apa? Memimpin iman anak, memimpin akhlak anak, memimpin area hidup anak. Jenengan yang harusnya bisa memberikan peta bagi dia. Kamu harus menjadi anak yang seperti apa. Tapi ketika kita memberikan harapan bagi dia, jangan sampai hanya sekadar harapan atau keinginan, sementara kita orang tua jauh dari teladan. Orang tua sekarang tuntutannya banyak ke anak-anak. Kudu pintar, maka sekolah mulai dari pagi sampai sore ditambah sama les. Belum nanti pulang dari sekolah dia sudah harus ngaji juga. Jenengan kerja dari pagi sampai sore capek nggak, Bu? Lantas kenapa jenengan berpikir anak-anak kita nggak capek? Apa jenengan cuma berpikir, "Allah sekolah mainan aja lah," gitu? Kenapa disekolahin? Kalau isinya cuma mainan. Anak di sekolah terlihat cuma duduk, cuma nulis, itu kerja, Bu. Kerja mereka secara fisik dan juga di sininya kerja. Kebayang, Bu, mereka ngadepin Bu guru yang lagi jelasin dan dia nggak paham. Mau nanya malu, takut. Nanti kalau saya nanya dibilang bodoh. Kalau saya nanya nanti ditertawain teman. Mereka punya konflik batin yang lebih banyak, Bu, ketimbang jenengan konflik sama tetangga. Anak lebih kompleks lagi masalahnya. Dan sayangnya, kasihannya, mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Itu yang akhirnya mereka mengambil jalan apa? Wis diomongi apa aja nggak usah dengerin. Maka jenengan melihat dia sebagai anak yang apa? Kalau diomongin nggak mau manut. Aslinya itu karena dia sendiri punya persoalan yang belum selesai. Tambah jenengan punya keinginan wajib jadi anak solih. Itu udah dengar azan, Bu. Sana pergi ke masjid. Bapaknya di mana? Bapaknya belum ke masjid, masih duduk. Inilah kita orang tua. Terlalu banyak keinginan kepada anak tapi lupa menjadi teladan. Oke, ini snacknya udah mulai keluar. Kalau begitu saya nggak lama-lama lagi. Karena apa? Anak-anak aja udah bongkar nih. Apalagi ibunya udah natap di sana terus. Percuma saya bicara nggak dilihatin, Bu. Jadi saya rasa cukup sekian dulu ya. Jenengan ingat baik-baik ya. Saya cuma ambil rangkumannya nih. Hidup kita nggak main-main, Bu. Maka jenengan jangan pernah main-main dalam mendidik anak. Ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jenengan adalah pemimpin bagi anak-anak. Pimpin mereka untuk hidup mereka, pimpin mereka untuk akhlak mereka, pimpin mereka untuk iman mereka. Upayakan untuk menjalin hubungan dengan anak-anak panjenengan. Kalaupun sudah ada di antara panjenengan yang sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok anak masih juga gak bisa diomongi, maka percayalah Allah melihat semua usaha jenengan. Semua tercatat dengan baik. Maka jangan pernah putus asa. Tetap berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Begitu ibu-ibu.
Sudah semakin lapar, Bu? Perutnya sudah semakin bergejolak? Oke, makanan sudah siap semua? Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya melihat wajah-wajah yang sudah mulai merah, memerah karena udah lapar tenan ini. Ya, begitu ya ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang menyinggung, tapi terus terang itu bukan tidak sengaja, itu